Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiva Levi Wahyudi dengan NIM 23050760059. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu tentang teori kritik sosiologis dalam karya sastra. Jadi kita bisa tahu bagaimana mengkritik itu lewat teori sosiologis. Jadi kita bisa melihat dari beberapa aspek, seperti tidak hanya sebagai karya seni, tetapi juga sebagai cerminan dan konteks sosial tempat karya tersebut diciptakan. Nah, kita langsung saja masuk ke definisi teori kritiknya, kritik sosiologis. Jadi di mana teori tersebut itu adalah sebuah metode analisis karya sastra yang mengkaji hubungan antara karya sastra dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah tempat karya tersebut diciptakan. Di sini ada dua elemen ya. Jadi yang pertama adalah interaksi, di mana teori ini juga menekankan bagaimana karya sastra tercipta dan dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, dan konflik yang ada dalam masyarakat. Lalu juga teori kritik sosiologis ini memiliki makna di mana karya sastra itu dilihat sebagai refleksi dari realitas sosial dan bagaimana realitas sosial tersebut diinterpretasikan oleh penulis dan pembaca. Kita masuk ke latar belakangnya kemunculan teori kritik. Yang pertama adalah realisme, yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah kritik. Nah, di sini ada 3 aspek yang dikaji dalam teori kritik. Yang pertama adalah struktur sosial, di mana kita bisa melihat dari segi gender, ras, dan etnitas terwakili dalam karya sastra. Lalu yang kedua itu adalah norma dan nilai, bagaimana mencerminkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat dalam karya sastra. Lalu yang ketiga itu adalah konflik sosial, di mana menggambarkan bagaimana konflik sosial itu terjadi pada masyarakat. Kalau untuk contoh penerapan teori kritik sosiologis pada karya sastra, mungkin saya ngambil satu novel yang berjudul Bumi Manusia oleh Pramodya Anantathur. Jadi novel ini menggambarkan kondisi sosial dan politik di Indonesia di mana pada masa kolonial, menunjukkan bagaimana kelas sosial, ras, dan politik yang mempengaruhi kehidupan tokoh-tokohnya. Seperti itu. Terakhir kita akan memasuki sebuah kesimpulan, di mana teori kritis ini juga membantu kita untuk memahami sastra sebagai refleksi dari realitas sosial dan sebagai alat untuk mengkritis dinamika sosial. Jadi semakin banyak karya sastra dianalisis dengan pendekatan kritik sosiologis, maka pemahaman kita tentang hubungan antara sastra dan masyarakat itu semakin erat. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.